Lagi sama gue di sini, Ciko di sini ya. Oke. Jadi hari ini gue kedatangan tamu lagi nih, cowok juga sama teman gue juga nih, teman sekelas kebetulan ya kita. Oke, mungkin bisa kenalin dulu nama lengkap lu sama nama panggilan. Oke, nama gue Sebastian Ansel Prianto. Ya, Gue biasa dipanggil Ansel. Ansel. Oke, Sel. Oke, Sel. Mungkin gue sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih intim kali ya, gue pengen nanya NIM lu waktu TPB dulu deh, biar Oke, kita. NIM gue waktu TPB itu 16922 267. Oke, 267 ya, berarti lu bener nih orang ITB ya, berarti emang anak ITB. Yoi dong. 267 berarti lu dekat sama gue 279. Iya, kita praktis kayaknya sesi juga deh. Satu sesi. Satu Oh, sesi kayaknya. Sore berarti kan iya. dulu. Berarti lu kalau tanda tangan tuh di akhir-akhir biasanya. Ya enggak? Pasti. Iya kan? Itu lama banget tuh kalau nyari tuh. Aduh ya Allah, lama banget kalau nyari itu juga. Iya. Di akhir-akhir soalnya. Maklum, kita NIM bontot jadi. Iya. Yang enak tuh awal-awal tuh sebenarnya. Iya nggak sih? Ya, udahlah. Oke. Tadi kita udah ngomongin ini ya Nim, sekarang gue pengen kita masuk ke lebih intim lagi. Gue pengen tahu tempat tinggal lu, tapi gini, gue pengen tahunya tuh lebih ke lu kecilnya di mana, Oke. besarnya di mana, sekolahnya di mana. Gue pengen tahu itu. Dari TK nih, gue kasih tau nih. Ya. Oke. Jadi, gue besar itu di kota ada namanya Cilegon, lu tau nggak? Banten. Banten. Lu Oh iya tahu. Pantai Anyer. Tahu. Nah, itu Cilegon tuh, itu kotanya tuh gue besar di situ. Oke. Gue besar di situ sampai SMP, lalu SMA gue pindah di Bogor. Oke, berarti lu lahir di Banten, Lahir di Cilegon Banten itu, terus pindah sampai SMP. sampai SMP, SMA gue di Bogor. SMA di Bogor. Bogor. Oke, di mana ya? Tuh, SMA Katolik Regina Pacis. Oh, oke di Bogor ya, ya, ya. Berarti lu, sorry, Banten tuh Jawa Barat gak sih? Atau beda sendiri ya? Enggak, Banten udah Provinsi Banten, Provinsi ya? Banten. Oke, Provinsi Banten. Habis itu lu ke Jawa Barat, Habis itu gua Bogor. Oke. Lu kepindah ke Bogor itu apakah lu bersama keluarga lu? Enggak. Bareng sama keluarga? Jadi gue udah Berarti lu ngerantau? sempet nyoba sendiri. Sampai pandemi ya. Aha. Sampai pandemi sempet nyoba sendiri. Berarti lu kesini ngerantau lagi? Ke sini ya, Oke. sendiri lagi. Oke, berarti lu udah terbiasa dengan merantau nih ya? Udah lumayan lah ya, belajar. Udah ada ini. Udah ya. kebayang. Oke. Oke, tadi kan kita ngomongin tentang apa sih ya sekolah gitu ya. Gua pengen tahu sih lebih lanjut tentang kenapa sih. Ya kita kan tadi ngomongin tentang pendidikan nih. Oke. Gue pengen tahu banget kenapa lu milih AE. Kenapa lu milih teknik dirgantara? Kenapa milih AE? Jadi sebenarnya ini udah cerita bersejarah sih. Sebenarnya gue dari kecil udah lumayan tertarik sama dunia kedirgantaraan. Dari kecil, dari mungkin SD kali SD. ya, kelas 3 4 gitu gue udah lumayan Berarti suka lu banget. SD udah tahu tentang teknik, maksudnya penerbangan gitu. Terutama penerbangan sipil yang gue interest. Pesawat. Terutama pesawat sipil. Itu gue lumayan oke, tertarik oke, banget. oke. Kalau lu tahu istilahnya gipil tuh, gila pilot. Nah, itu gue dulu tuh Lu pengen jadi pilot? sempet pengen lah. Sama. Gue juga. Cuman kalau gue kenapa bisa nggak jadi pilot? Karena gue waktu itu ada Malaysia Airlines jatuh nggak ketemu kemana-mana. Tahu? Oh, 370. Ya, Oke. hemat 370 abis itu gue udah gak mau lagi. Ya, Udah itu nggak serem, mau. itu serem. Iya. Oke, terus boleh lanjut tadi dari Oke, dari lu pengen jadi pilot? Ya, dari Dari keinginan SD? gue jadi pilot itu akhirnya sampai SMA ya kita, kalau gue sih mikirnya realistis aja, kayaknya sampai sekarang dunia industri kedirgantaraan ini kan lumayan tricky ya. Apalagi lapangan terbang pilotnya. Apalagi kita baru facing sama yang namanya pandemi, itu kan bener-bener kita tuh bener-bener dicekek banget. Jadi menurut gue Banyak lah tantangannya ya? apalagi investment buat pilot school itu nggak murah kan. Kita betul. sekarang udah minimal 1,5 M lah. Iya, Kita harus hampir mirip kedokteran lah itu. hampir mirip kedokteran. Jadi menurut gue ya untuk saat ini belum worth it lah buat jadi pilot. Kayaknya buat Sekolahnya juga lama kan, maksudnya untuk jadi pilotnya itu lama. sekolahnya juga lama. Sekolahnya walaupun cuma 2 tahun kan masih ada tahap training Iya, yang harus kita. lu harus jadi, setahu gue tuh harus jadi co-pilot dulu, belum bisa langsung jadi pilot gitu. setahu Abis gua. pilot school aja kita nggak bisa langsung kerja. Iya. Kita harus sambil rating-ratingnya lagi apa ya. Ya jadi ya mungkin belum lah, tapi Terus akhirnya sampai akhirnya ya gue mikir kayaknya ngelihat dunia kedirgantaraan dari sisi tekniknya kayaknya bakal lebih menantang aja buat, jadi gue milihnya gitu. oke, jadi akhirnya lu ya intinya karena berhubungan dengan penerbangan dan karena awalnya kan lu mikir oke, pilot nih. tuh ya banyak lah tantangannya gitu, banyak lah dari segi sekian. Akhirnya lu nyari yang deket nih apa Nyari gitu. yang bener banget, gue nyari jurusan yang masih relate banget Masih relate apa sama nih. akhirnya Oke. Dirgantara. Tapi lu sebelumnya udah tahu ITB? Tahu ya? Lumayan dia dari SMA lah ya. Kalau gue sebelumnya nggak begitu tahu tentang ITB. Jadi lu gimana tuh? Ya nanti lah gue ceritain Oke, ya. Nanti gue ceritain ada lah. Jadi pokoknya gue awalnya nggak begitu tahu tentang ITB. Oke. Oke, nanti gue ceritain. Oke, tadi kita udah ngomong panjang lebar nih tentang ya gimana lu pengen milih AE gitu. Tapi lu kan dari kecil itu udah tahu banget kan dari tentang penerbangan gitu. Lumayan. Gue pengen tahu sebenarnya lu tuh kecil dulu tuh hobi apa? Dulu gue hobi dari kecil lumayan suka, karena gue
intunya ke dunia penerbangan lumayan suka baca tuh, gue suka banget asli Tentang pesawat. tentang pesawat kayak majalah-majalah ya. Dulu tuh banyak banget yang majalah judulnya Akasa, Airliners.net. Pokoknya iya, majalah-majalah iya, penerbangan iya, tuh dulu iya. banyak banget deh. Lu beli itu terus lu baca. Ya, terus lumayan beberapa ensiklopedia penerbangan juga lumayan gue suka banget gue baca-baca gitu. Iya iya iya. Terus yang berjalan waktu ya bacanya mungkin udah makin kurang kali ya. Hmm. Terus olahraganya gue suka Badminton, oke, berarti selain baca lu juga suka olahraga. Gue lumayan suka. Olahraga badminton dong, apa yang lain? Paling bisa sih badminton doang sih. Atau lu lagi pengen apa nih olahraga? Selain badminton, lagi Kayaknya gue nggak ada interest apa apa juga emang. Nggak ada. Pengen badminton aja. Kayaknya paling bisa juga badminton. Tapi emang di Indonesia terkenal ya badminton emang. Iya, lumayan maju badminton. Oke. Gitu. Tadi udah kita ngomongin tentang hobi nih, hobi lu, keren-keren juga hobi lu. Abis itu gue pengen tahu sebenarnya keunikan lu nih. Oke. Abisnya lu kalau gue ngeliat orang lu kayak lu ada keunikan tersendiri nih yang mungkin orang nggak tahu. Ada nggak? Ya mungkin Kira-kira. gue nggak tahu ya. Aku ngeliat Refleks gue nggak terlalu bagus. Refleks. Oh, makanya lu nggak Apapun. pengen jadi pilot. Kayaknya itu salah satu pertimbangan gue nggak jadi pilot. Kayaknya refleks gue nggak terlalu bagus. Dalam hal Oke. apapun sih. Ya. Mau lagi bawa motor ngerem tiba-tiba itu gue bener-bener. Lu pernah kecelakaan berarti? delay. Enggak sih sebenarnya. Oh, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai. Belum. Oke. Iya, Jadi refleks gue kurang refleks lu kurang bagus. kurang bagus. Terus selain itu mungkin keunikannya? Selain refleks lu kurang bagus? Apalagi ya? Gue punya tanda lahir di bokong cuy. Asli. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya di bokong tuh pas gue lahir tuh ternyata sempat segede ini, gue diceritain kayak segede telapak tangan gitu. Terus yang makin gede gue makin kecil gitu. Terus Oke. akhirnya jadi kayak benjolan kecil gitu. Jadi gue sampai sekarang masih bawa Wow, oke. Kalau tanda lahir gue di sini, di tangan gue. kecil ya. Iya, dan ini biasa Nggak aja terlalu sih, tangan. nggak begitu unik lah. Oke, kita udah ngobrol panjang banget tadi tuh dan ya, makasih banget. Yoi. Thank you, Ngomong-ngomong gue udah mau Oke. wawancara. Thank you banget. Bye bye.